segala itu semua susah. Penyebabnya apa? Ekonomi, terus gara-gara jalan tuh. Provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah dengan jumlah masyarakat adat terbanyak dan 90% dari penduduknya mengandalkan hasil bumi untuk bertahan hidup. Kecamatan Tanah Siang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah memiliki jumlah desa terbanyak, sebanyak 26 desa. Kali ini, tim Indonesiaku akan menyambangi desa terluar di pedalaman Tanah Siang, yakni Desa Tokung. Terdapat lebih dari 290 penduduk yang 100%-nya adalah warga pribumi suku Dayak Siang. Perjalanan saya dimulai dari Desa Saripoi yang merupakan sentra aktivitas ekonomi masyarakat di Tanah Siang. Saya bersama sejumlah warga akan melalui jarak tempuh sepanjang 49 km untuk bisa tiba di Desa Tokung. Selamat datang di Indonesiaku. Derasnya hujan menyambut awal perjalanan kami. Estimasi waktu tempuh bisa mencapai 4 jam lebih karena kondisi cuaca yang memperparah keadaan jalan. Karena jalanannya ekstrim dan berlumur tanah, hanya kendaraan dengan kapasitas double gardan yang bisa melintas di sini. Tidak sedikit tikungan menukik hingga tanjakan atau turunan curam yang harus dilintasi. Tanjakan yang kita lewat ini tanjakan yang sangat curam, jadi saya nggak mampu untuk naik ke atas. Mesin motor saya mati, ini lagi dibantu untuk dinyalakan kembali. Terus kita coba naik ke sana. Bisa Pak? Licin. Perjalanan dilanjutkan setelah memeriksa kondisi kendaraan. Masih ada sekitar 20 km lagi jalan yang harus kami tempuh. Inilah potret jalur darat yang sehari-hari ditempuh oleh warga Desa Tokung ketika hendak menjual hasil panen mereka ke pusat kecamatan. Seusai hujan, sejumlah turunan yang curamnya mencapai 120 derajat perlu diwaspadai. Karena jalanan menjadi amat licin, saya pun tidak dapat menjaga keseimbangan. Kondisinya memang penuh dengan tanah merah seperti ini. Selain licin dan berlumpur,
Kondisi miris lain yang kami temui yakni adanya jalan yang terbelah akibat longsor. Jalanan ini dipasang batang kayu besar berfungsi sebagai jembatan atau tumpuan kendaraan melintas. Nah ini ada jalan yang terputus, jadi penumpang yang di atas mobil ini semuanya harus turun dulu untuk mengurangi bobot. Ini kemarin karena adanya longsor, jadi jatuh semua sini, jadi jalannya itu separuhnya dikasih kayu besar. Kita lihat mobil satunya akan melintas ke situ. Ayo Pak! Tidak terasa hari sudah gelap dan kami pun tiba di Desa Tokung. Saat sampai, kami disambut dengan tradisi penyambutan tamu atau orang sini menyebutnya hompong. Kegiatan ini dilakukan dengan simbolis pemberian buah kelapa dan meminum popa yang berasal dari fermentasi ragi dan beras ketan. Masyarakat adat suku Dayak Siang biasanya melakukan rangkaian kegiatan seperti ini ketika kedatangan tamu dari luar. Pohon damar yang menghasilkan getah untuk digunakan dalam berbagai bahan baku industri juga menjadi salah satu sumber penghasilan warga Desa Tokung. Tanaman ini memang dibudidaya untuk diambil getahnya, namun warga belum pernah mengolah sendiri getah damar, melainkan hanya dijual mentah. Warga di sini menyebut tanaman damar dengan sebutan limot. Getahnya menyebar di permukaan dan biasanya untuk mendapat getah damar, warga menggali tanah di sekitar pohon. Seharian penuh dihabiskan Bu Ida dan saudara-saudaranya untuk mengumpulkan getah damar dengan cara seperti ini. Nah, kalau sekilas memang ini seperti batu ya. Padahal ini getah damar. Ini yang dicari, getah damar dari pohon ini, dan biasanya dalam satu hari itu bisa menghasilkan sekitar 10 kilo, tapi itu juga tergantung kondisi alamnya. Kalau memang benar-benar tidak ada ya tidak menghasilkan apapun. Tak perlu proses lama usai memanen di kebun. Setelah dikumpulkan, getah damar langsung dijual ke pengepul dalam bentuk mentah. Hari ini kami mendapat sekitar 1 pikul getah damar yang setara 100 kg. Ibu sudah berapa lama tinggal di Tokung? Di Tokung. Pakai kira-kira aja lah. Iya. Kita 50 tahun. Sudah 50 tahunan tinggal di sini? Iya. Wah, nah selama ini Bu, Ibu tinggal di sini, apa sih yang Ibu rasakan Bu selama menjadi warga Tokung? Oh, Bapak susahnya segala air, segala itu semua susah. Jalan, air, Penyebabnya apa? ekonomi, gara-gara jalan tuh. Gara-gara jalan. Sekarang itu harga damar berapa per kilonya? 1.000 1 kilo. Rp1.000? Itu murah banget Bu. Murah, memang murah. Pernah nggak sampai harganya pernah tinggi lebih dari 1.000 gitu, berapa? Tidak pernah. Tidak pernah? Memang dari dulu harganya Memang segitu? dari dulu. Kok ada persennya lagi? Nah itu dari penghasilan Ibu dari mencari getah damar ini cukup nggak sih Bu? Memang nggak cukup karena terpaksa usahanya susah. Cuma ini aja. Sungguh menyedihkan. Harga Rp1.000 untuk hasil bumi per kilogramnya masih berlaku di sini. Bahkan nilai tersebut sulit untuk naik dan tak ada pilihan lain bagi warga. Padahal upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan getah damar tidak selalu menghasilkan. Ketika musim hujan, getah damar jarang muncul karena kondisinya lembab. Beruntung hari ini kami masih menoreh hasil walau hanya mendapat upah secukupnya.
Desa Tokung memiliki tanah yang subur, menjadi tempat tumbuhnya ragam jenis tanaman getah-getahan. Salah satu komoditas unggulannya ialah pohon karet. Tanaman ini menjadi penghasilan turun-temurun selama 30 tahun lebih. Saya bersama sejumlah warga bergegas ke kebun karet yang luasnya mencapai lebih dari 1 hektar. Kegiatan menoreh getah karet menjadi keseharian warga desa Tokung. Pohon karet menjulang tinggi hingga 10 meter lebih yang diambil getahnya di bagian batang pohon. Perlu alat bantu seperti pisau untuk membuat jalur getah karet menetes ke wadah. Nah, sekarang saya sedang menoreh karet atau orang sini tuh bilangnya mantat. Karet ini jadi salah satu penghasilan utama bagi warga desa Tokung, namun sayangnya sekarang harga di pasaran sedang turun sekali. Meski terlihat mudah, rupanya harus telaten untuk bisa mengeluarkan getah karet ke jalurnya. Saya kewalahan, tak seperti Ibu Teracu yang sudah berusia 68 tahun ini. Ia tetap gigih mengerahkan upayanya agar bisa mendapat puluhan kilogram hasil getah karet. Hal ini menjadi mata pencahariannya sejak menetap di desa Tokung. Meski upah yang didapat belum tentu bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, Ibu Teracu, Ibu kebutuhan sehari-hari di rumah itu apa-apa saja? Kopi, gula, Beras, iya, sembako. Buat Ibu harga beras atau sembako ini mahal nggak? mahal. 15 1 kilo. Harga beras 15.000 Iya, 1 kilo. iya. Sementara Ibu hasilnya 1 kilo ini cuma berapa tadi? 10 kilo aja. Ya, 1 kilonya kan tadi 4.000 ya? 4.000. Harapan itu mapapati tentang gubernur, pada domut kai yang Tokung. Puluhan tahun menjalani hidup tanpa mengeluh dan tidak mudah menyerah. Itulah potret keseharian yang dilakoni Ibu Teracu, satu dari mayoritas petani karet di sini yang kian merana. Hari ini kami mendapat setidaknya lebih dari 12 kg hasil menoreh getah karet. Harga tertinggi karet pernah mencapai Rp15.000. Tapi hal itu sudah lama dirasakan. Kini harga karet anjlok di angka Rp4.000 saja. Sementara harga beras yang dibeli mencapai Rp15.000 per kilogram. Sungguh ironi.